kadang kita tidak pernah tahu ya, ternyata begitu banyak di luar sana, banyak orang yang pengen main bersama keluarga, bersama anak tersayang, tercinta, tapi nggak ada waktu. Itu membuat aku lebih menghargai yang itu kebersamaan gitu loh kira-kiranya. Hai guys, pasti terkejut ya, hari ini Koko juga ikutan masuk ke YouTube-nya aku. Wah, kenapa? Karena hari ini kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang udah tanya nih. Salah satunya nih. Wow, luar biasa. Ini pertanyaan yang cukup menantang dan sangat bagus ya dari MK Share Collection. Kalau dikasih kesempatan kembali ke masa lalu, tahun berapa Cici mau kembali dan apa yang ingin dibenahin? Atau apa yang membuat Cici pengen kembali ke momen itu? Kalau kembali ke masa lalu tidak mau lagi. Tidak mau lagi ya kakak MK Share Collection. Jadi ya Nah, jadi dikasih kesempatan ya nggak mau lagi. ya, jadi kalau dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu tidak mau sama sekali, karena masa-masa lalu, masa-masa kecil aku tuh memang masa-masa yang kurang menyenangkan ya guys ya. Jadi aku sangat mensyukuri untuk keadaan yang hari ini. Jadi aku nggak mau lagi kembali ke sana, dan Iya. ya udah yang berlalu biarkan berlalu, yang akan datang biarlah ya kita jalani dengan Seperti itu ya buat kakak. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Next ya dari Kak Kus IT. C, selama Cece berbagi pernah nggak ada yang komen di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat Cece down? Kalau pernah kira-kira bagaimana Cece menanggapinya? Kalau buat down nggak ada ya, cuma kadang bingung aja kalau baca komentar-komentar, "Cie belanjanya di sini dong, di sini dong." Jadi kadang bingung kan, tapi ya udah kita ikuti kata hati aja, apa yang terbaik, yang penting kita niatnya tulus, niatnya bagus, kita jalani aja gitu sih. Tuh, jadi yang membuat down tidak ada karena prinsipnya jelas, diberkati untuk memberkati. Jadi komentar apapun skip. Komentarnya yang bagus ya kita terima. Iya, komentar down ya kita ada skip aja gitu. Lanjut dari Kak Mara 777. Ada rahasia. Cece Jestam pernah nggak merasa feeling ups and downs? Wows ya. Nah, dia pakai ups and downs. Jadi kita bilang wows. Atau jenuh in life meskipun berkelimpahan uang dan bagaimana mengatasinya. Wow, berkelimpahan uang. Amin. Amin. Jadi kalau pertanyaan kayak begini, dulu aku pernah ngerasa begitu. Zaman aku kuliah ya. Jadi zaman aku kuliah itu semua itu ada. Semua fasilitas ada dan juga keuangan lancar. Tapi waktu itu aku jauh dari Tuhan. Nah, jadi aku ngerasa tuh kayak rasanya hampa banget hidup. Hidup kok gitu-gitu aja ya. Nah, jadi ada di satu titik di mana Tuhan tangkap aku kembali. Yang buat aku jenuh, yang buat aku semua sama dunia ini adalah karena kita jauh dari Tuhan. Jadi ketika kalau sekarang semuanya yang ada bukan miliknya kita tapi miliknya Tuhan gitu loh. Nah, jadi yang buat kita itu bisa nggak jenuh itu karena hati kita terisi. Jadi di hati kita tuh ada satu ruang kosong yang nggak bisa diisi dengan apapun. Makanya hati itu harus yang namanya itu terisi dengan apa? Dengan seperti kita mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa kan, dan yang lain-lain. Itulah kira-kira. Oke, berarti pernah mengalami up and down, ya itu biasa ya. Semua orang pasti pernah mengalami, tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau dari Cici Jestam ini tipsnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada yang punya segalanya, kepada sumbernya, the source ya. Luar biasa sekali pertanyaannya. Kita next, lanjut. Dari Kak Nisa. Ci, aku belum tahu awal mula terbitnya Jestam gimana. Maksudnya tahun berapa, terus awal merintis itu sulit nggak Ci? Awal mula itu sebenarnya cuma berawal dari dulu aku suka jualan ya. Jadi zaman dulu aku sekolah itu aku senang jualan. Nah, untuk nambah uang jajan gitu kira-kiranya. Jadi waktu di sekolah biasanya tuh buku aku pegang, di dalam tas tuh semua isinya tuh aksesoris wanita gitu. Awal mula dari sana. Ketika tamat sekolah itu aku waktu sekolah agak susah memperhatikan guru. Jadi nggak pandai buat lamaran kerja. Terakhir, dan aku orangnya tipenya tuh pengen gampang aja kok gitu.
pengen gampang ya udah gampang. Mau yang ekspres Mau aja yang ya. ekspres gitu kan. Nah, jadi disuruh buat lamaran kerja aku nggak buat. Terakhir orang tua aku kan, mama aku kan dia suruh aku ya udah kamu jualan aja di salon aku kan, mama buka salon, jualan di sana dan aku mulai dari BBM lah, jual baju, jual apa semua dari sana. Kemudian tiba-tiba terinspirasi buat teh, buat skincare dan yang lain. Ketemu Koko ya kan. Aku kan nggak pandai nih semua bidang nih, aku nggak pandai, taunya jualan-jualan. Nah ketemu Koko, kebetulan dia memang serba bisa ya kalau kata orangnya, serba bisa. Jadi dia mulai kasih tahu, Dek kita bisa loh bikinnya begini. Nah dari situ kita mulai memperbaiki ya, mulai dari tim, kita memperbaiki mulai dari produk, kita mulai menganalisa dan yang lain-lain gitu. Hasilnya bisa seperti ini. Kalau sulit, nggak ada sesuatu yang dimulai dengan mudah, kecuali itu warisan dari orang tua. Semuanya selalu dimulai dari angka 0. Iya, kalau sulit ya pasti sulit, penolakan, ejekan ya. Nah bahkan yang lain-lain tuh pasti tetap akan ada. Tapi gimana kita, kalau kata Koko tuh kita harus fokus sama tujuan kita. Ya kan? Fokus sama tujuan kita. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap dari kita itu spesial. Jadi masing-masing orang itu ada tolak ukurnya masing-masing. Gitu. Jadi tolak ukurnya diri kita sendiri adalah dengan diri kita kemarin. Nah, jadi kita evaluasi. Semalam saya bagaimana? Hari ini saya harus bagaimana? Besok saya semestinya bagaimana? Gitu. Nah jadi kira-kira begitu sih guys. Kalau dari aku pernah, tapi ya udah kita pokoknya intinya fokus aja. Ingat kata-kata Koko, dan kita berdua juga saling menguatkan sih. Gitu. Iya. Tapi ini saya jawab sedikit ya. Terbitnya itu tahun berapa? Lebih kurang Jestam itu bangkit sekitar tahun 2014 sampai 2015 sampai sekarang ini. Ya. Oke, kita next. Kak Cici Agestia. Semoga Cici sekeluarga bahagia selalu ya. Aku cuman mau tanya. Dari sekian banyak Cici berbagi, yang membuat Cici menangis dan benar-benar membuat hati Cici sedih itu berbagi sama siapa, Cici? Berbagi sama siapa? Kalau yang sedih sebenarnya semua sedih ya. Cuma yang paling berkesan, aku banyak temui para pejuang nafkah yang di luaran sana. Kayak misalnya dia tuh lagi berjuang di luaran, tapi dia tuh pengen ketemu anak. Gak ada waktu, gak ada kesempatan. Karena tidak mau dan tidak harus, dia harus tetap berjuang supaya apa? Karena keadaannya. Karena keadaan. Jadi dia harus tetap mencari nafkah di luaran sana. Padahal dia pengen banget satu hari itu bisa main sama anak. Tapi karena keadaan. Jadi buat aku tuh lebih menghargai yang itu kebersamaan. Kadang kita tidak pernah tahu ya, ternyata begitu banyak di luaran sana. Banyak orang yang pengen main bersama keluarga, bersama anak tersayang, tercinta, tapi nggak ada waktu. Waktu sangat terbatas Waktu ya. sangat terbatas dan juga karena keadaan. Jadi itu membuat aku lebih menghargai yang itu kebersamaan. Gitu kira-kira. Ya, memang waktu itu sangat berharga sekali, sampai ada orang yang pernah bilang kalau waktu bisa dibeli, aku pun pengen beli waktu itu. Gitu. Karena memang waktu itu sangat berharga dan sangat pas sekali. Tiba-tiba sessionnya jadi mengharukan ya. Dan next ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Kak Titin Atin. Apa yang dipelajari dari kegagalan sebelumnya dan bagaimana dapat menggunakannya untuk meningkatkan diri? Wow, luar biasa. Kalau misalnya kegagalan sih, semua orang pasti ngalamin namanya fase gagal ya. Dan menurut kami berdua itu adalah progres, salah satu proses di dalam progres yang sedang kita jalani. Ya, cara satu-satunya untuk meningkatkan diri itu ya lakukan evaluasi. Kenapa bisa gagal, kenapa bisa salah. Lalu dia diperbaiki, seperti itu. Jadi kita harus sering melakukan yang itu evaluasi. Jadi sama-sama saling memperbaiki sih. Iya, evaluasi supaya ya lebih baik lagi kayak gitu. Lanjut ya, Kakak Jasmine. Motivasi apa yang membuat kakak tergerak untuk membantu orang yang membutuhkan? Apa nih motivasinya? Motivasinya ya karena seperti kita kan sudah diberkati nih. Jadi kita juga memberkati orang lain gitu. Blessed to be blessed. Gitu sih kira-kira.
Oke guys, jadi pertanyaannya udah habis semuanya atau kemungkinan besar kalian masih pengen tanya-tanya ke kita, boleh komen di bawah ini ya, tanya-tanyanya apa aja. By the way, ini pertanyaan bagus-bagus banget ya. Ini aku akan pilihin buat kalian yang udah tanya-tanya aku ya, aku kirimin deh. Souvenir produk Just Time boleh ya, izin ya. Oke, bye-bye, tunggu kandidat selanjutnya. Bye-bye.